Halo, apa kabar untuk Aquarius? Semoga dalam keadaan sehat, semoga senantiasa bersama kita semua ya. Oke, apa kabar buat zodiak Aquarius? Kali ini aku mau reading ya buat teman-teman tentang energinya dia terhadap kamu, tentang perasaan dia, tentang pikiran dia. Apakah saat ini dia lagi mikirin kamu atau enggak? Nah, kayak gitu ya. Atau banyak hal lah. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, jadi nggak semua harus resonate, nggak semua harus cocok energinya dengan keadaan kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Dan sorry banget, ini tiba-tiba udah kayak ketebar di sini buat teman-teman. Bukannya kenapa tadi tiba-tiba soalnya videonya mati sendiri gitu loh ya. Karena ada sesuatu hal. Oke. Jadi di sini untuk perasaan sudah aku buka buat teman-teman Aquarius. Nah, di sini untuk perasaan dia ada The Devil, ada Hermit, ada Ace of Cups, ada Knight of Cups, dan ada the bottom of the deck, ada The Chariot ya buat teman-teman. Nah, ini untuk tentang perasaan. Aku langsung buka aja sih buat tentang pikiran dia ke kamu atau apalah ya di sini. Apakah dia lagi mikirin kamu atau enggak? Apa sih yang dia pikirkan sekarang ini? Apakah tentang kamu atau enggak? Nah, gitu ya. Oke, aku cek dulu di sini. Oke, aku lihat ada Moment Tower. Five of Cups. Oh, oke. Ada The Emperor. Lalu di sini aku lihat ada Page of Wands. Untuk ada Five Swords. Oke. Kita ngomong dulu masalah yang namanya perasaan dulu ya, teman-teman. Soalnya kita ngomong masalah ada Devil nih. Oh, nggak tahu apa yang sudah terjadi untuk dia yang lagi dealing sama kamu. Sekali lagi ini bisa terbalik atau vice versa. Kalau kita ngomong masalah Devil ya, teman-teman. Ada hubungan toxic relation di sini. Terus terang aja. Ada toxic relation di sini. Soalnya di sini aku lihat yang apa ya? Bisa juga sih toxic relation ya. Tapi di sini aku juga melihat. Nah, entah bagaimana hubungan kalian di sini, tetapi aku juga lebih mengarah kayak dia udah kayak ketergantungan dengan kamu gitu loh. Ketergantungan dalam kata arti apa? Jadi kayak aku nggak tahu selama apa hubungan kalian di sini, tapi kayak seolah-olah ini kayak dia udah terbiasa dengan kamu. Ya, aku melihat jadi perasaan dia tuh kayak ada sesuatu yang hilang. Dia sudah kayak terjebak di perasaan dia sendiri saat ini dengan kamu. Nah ini loh. Ya, kalau aku lihatnya seperti itu. Oke, soalnya kalau kita ngomong masalah Hermit ini sendiri, ini kayak ada sesuatu gitu loh. Ya, ada sesuatu mungkin baru pertama kali ini dia mengalami hal yang semacam ini. Ya, di sini kalau aku lihat itu kayak semacam, oke, aku lihat dulu The Devil. Tuh kan. Aku merasa kayak dia ini baru pertama kali merasakan hal ini. Perasaan kayak semacam bagaimana ya? Intinya itu kalau nggak ada kamu itu kayak nggak bisa, atau kayak gini. Sesuatu yang sudah kebiasaan ya. Mungkin biasanya kalian itu begini, mungkin kalian terbiasa kayak seperti ini, dia terbiasa seperti ini sama kamu, ya. Nah ini yang membuat kayak aku melihat dia itu kayak confused, bukan confused sih, tapi kayak apa ya? Sesuatu hal yang baru itu kayak gimana ya? Makanya kadang-kadang dia tuh kayak bertanya pada diri sendiri sih tentang perasaan dia gitu loh. Soalnya ini kalau aku lihat sih baru pertama kali dia merasakan hal yang semacam ini. Nah, hal yang semacam ini perasaannya kayak gimana aku juga nggak ngerti. Yang jelas sesuatu itu kayak nggak bisa jauh dari kamu, bisa juga ya nggak bisa jauh dari kamu. Atau kalau kamu ini kalian putus ya, contoh ini kalian putus, itu kayak ada sesuatu yang hilang gitu loh.
Katakanlah mungkin sebelumnya dia ini putus dengan seseorang, oke, dia kayak cepet banget buat move on, katakanlah gitu. Kalau ini hubungannya udah putus ya. Ini contoh. Nah, tetapi beda hal dengan kalau dia putus dengan kamu gitu loh. Nih, kalau aku lihatnya seperti itu. Nah, ini dia. Oh, nggak tahu ya siapa yang kayak semacam memutuskan hubungan di sini ya teman-teman. Karena kalau aku lihat di sini itu kayak seolah-olah dia itu kayak merasa gak bisa keluar dari situasi dia ya. Dia udah kebiasaan sama kamu di sini. Oh iya kan, dia bingung. Jadi kayak di sini itu aku lihatnya dia nggak pernah merasakan hal ini. Seperti aku bilang tadi. Jadi kayak dia belum tahu apakah yang dia lakukan terhadap kamu ini benar atau enggak gitu loh. Apakah yang dia rasakan, apakah yang dia rasakan ini benar atau enggak gitu loh. Soalnya kalau kita ngomong masalah Knight of Cup ini sendiri ya teman-teman, dia itu ingin keluar dari apa ya, ingin mempertegas. Kalau kita ngomong masalah Queen of Swords ini sendiri itu setelah dia mendapatkan pencerahan di sini, aku lihat dia tuh kayak ada keputusan, oke, fix deal gitu loh. Gue harus seperti ini. Karena kalau aku melihat mungkin sebelumnya dia itu kayak bingung. Dia mencoba kayak untuk mengerti tentang perasaan dia terhadap kamu. Karena ini the first time ya. The first time dia itu kayak merasakan sesuatu hal yang beda dari sebelumnya. Kita lihat ada Ace of Cup di sini ya. Ada Ace of Cup, ada Ace of Cup. Jadi kalau aku lihat itu seperti situasi baru, suasana baru dalam hal romantically atau dalam hal asmara. Yang sebelumnya dia itu kayak mungkin biasa-biasa saja sama orang lain atau kayak gimana. Tapi di sini aku melihat sesuatu hal yang beda dari dia terhadap kamu. Perasaan yang sangat berbeda. Nah ini loh. Ya. Makanya di sini aku lihat ada Knight of Cup buat teman-teman. Ya. Knight of Cup itu perasaan. Perasaan yang akhirnya dia itu kayak oke, fix deal, di sini aku ingin berikan kepada kamu. Karena gini, kita lihat ada momen tower teman-teman. Ini kita ngomong masalah tentang yang namanya pikiran ya. Seperti tadi aku bilang bahwa kalau ada sesuatu kamu itu kayak nggak pernah terhubung mungkin sama dia, atau kayak dia ini nggak ada atau lost kontak ya, atau kalian udah putus, intinya seperti itu. Kayak ada feel dia itu kayak baru merasakan bahwa oke, ternyata aku baru kehilangan. Nah ini loh. Aku juga melihat di sini sebetulnya aku nggak tahu apa yang sudah terjadi ya. Tapi yang jelas di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Five of Cup, itu ada suatu pikiran dari dia itu kayak nggak mau kehilangan, penyesalan ya, penyesalan. Jadi seolah-olah di sini aku melihat bisa saja hubungan kalian ini dalam fase keretakan. Nah ini loh. Aku melihat ada fase di mana mungkin saja hubungan ini ya penuh dengan emosional, penuh dengan marah, penuh dengan, jadi kalau aku melihat kalau memang hubungan ini keputus ya, atau fase jeda, di sini kalau ada fase jeda, itu karena salah satunya ya dalam memberikan suatu keputusan, oke deal kita putus atau apa, itu karena penuh emosional saat itu teman-teman. Jadi kayak nggak dipikirkan terlebih dahulu ya. Oke, tapi aku lihat di sini jadi kayak bener-bener lagi, oh ya kan, seperti aku bilang dia itu kayak sayang ya, dia kayak baru nyadari tentang perasaan dia sama kamu. Kita mau masalah hubungan di sini ya. Aku merasa kayak dia ini berpikir bahwa hubungan kalian ini kayak retak atau dalam fase bener-bener kayak ada sebagian dari kamu udah kayak putus, bisa juga, atau fase kalian ini dalam fase kayak bener-bener mau hancur, ini bisa juga mau putus ya. Karena di sini aku melihat ada toxic relation, jadi sering berantem, bisa juga seperti itu. Tapi di sisi lain aku melihat sebetulnya dia itu nggak mau ya. Kalaupun kalian ini putus itu sebetulnya ada penyesalan juga. Nah ini loh, ya dia nggak mau kehilangan kamu sih di sini kalau aku lihat. Hanya saja bisa saja di antara kalian, salah satu di antara kalian ini terlalu mendominasi, dalam kata arti nggak mau disalahkan.
apakah itu dia atau kamu. Yang jelas di sini aku melihat memang ada yang terlalu mendominasi dalam hubungan di sini, ya, emosional, terlalu mendominasi. Nah ini loh, ya, Five Swords. Nah karena hal itulah ya, akhirnya membuat salah satunya itu jadi kayak menyerah dalam hubungan, ya. Kalaupun dia yang menyerah dalam hubungan, ini bisa saja dia tuh kayak pada endingnya itu dia nggak mau kehilangan gitu loh. Seperti aku bilang, ya, putusnya hubungan ini tuh karena terlalu banyak emosional. Jadi kalau aku lihat situasinya, katakanlah dia lah ya, aku nggak tahu siapa yang mutusin hubungan di sini. Karena terlalu capek, terlalu lelah, ya, karena sering berantem, karena sering terjadi toxic relation. Padahal di sini aku melihat perasaan, ya, kita mau masalah perasaan. Padahal dengan perasaan yang masih sayang, ya, tiba-tiba muncul kata-kata, oke, fix, udah deh, gua capek, gua putus aja sama kamu gitu. Ya, kita putus aja. Nah ini loh. Tapi kondisinya itu masih sayang teman-teman. Ya, tapi kondisinya ini masih sayang. Nah ini loh, ya, di saat mundurnya di sini, di saat kalian itu kayak benar-benar dalam fase, mungkin fase jeda, ini bisa juga ya, mundur dalam hubungan ini, ya. Ini nggak harus putus ya teman-teman, karena kalau aku lihat di sini kayak ada seseorang itu, atau salah satu dari kalian, atau bahkan mungkin dia yang lagi dealing sama kamu itu lebih ke arah kayak, daripada marah berantem, dia tuh kayak cenderung lebih baik kayak memilih diem. Nah ini, ya, kenapa? Karena intinya nggak mau ada kata-kata putus gitu loh. Di sini kalau aku melihat dia itu kayak, nah ini loh, pikiran dia tuh kayak sebetulnya capek ya. Aku lihat sebenarnya capek dengan hadirnya toxic relation di saat hubungan ini udah nggak baik, tetapi di sisi lain itu kayak udah lelah gitu loh. Udah di samping udah lelah, tapi di posisi lain itu kayak masih sayang. Nah ini. Di sini kalau aku lihat ya teman-teman, oke, aku lihat juga ada di Emperor. Ya kan. Di sini kalau aku lihat sih dia kayak berusaha untuk menjernihkan pikirannya, menjernihkan perasaan dia. Mungkin kan di sini aku lihat sebelumnya dia itu kayak banyak emosional, banyak marah, dia diemin kamu, ya. Nah ini, kalaupun hubungan di sini udah putus, dia berusaha untuk move on dari kamu, ternyata apa ya? Intinya kayak, oke, gue bisa kok move on dari dia. Gue bisa. Kita mau masalah tentang pola pikirnya dia. Ya, kalau ini hubungannya udah putus. Oke, gue bisa move on dari dia. Aku bisa, aku harus bisa. Nah, kayak gitu. Tetapi kita mau masalah tentang perasaan. Kita mau masalah namanya The Hangman ini sendiri. Ternyata, seperti itu tadi yang aku bilang. Ternyata kalau perasaan itu udah terbiasa, dia udah terbiasa sama kamu. Walaupun kita mau masalah yang namanya sering berantem atau apa, jadi perasaan itu tidak bisa kayak menghilang begitu saja gitu loh. Dia mencoba, kalau aku lihat di sini, mencoba kontrol, atau bisa saja dia itu bukan terlalu sih, jadi kayak menegaskan pada diri sendiri gitu loh. Ya, menegaskan pada diri sendiri. Apalagi seperti aku bilang, ya, bahwa hubungan ini bisa saja putus karena terlalu controlling. Ada yang terlalu controlling, bisa juga ada yang terlalu, gue nggak suka kayak gini, gue maunya lu kayak gini, nggak suka dengan sifat lu, gue maunya kayak gini. Akhirnya terlalu capek, terlalu lelah, akhirnya mundur. Nah, sering berantem, ya, sering berantem, sering penuh dengan emosional, ini bisa juga. Tapi seperti aku bilang, ya, di saat dia ingin move on, ternyata itu tidak semudah seperti apa yang dia pikirkan. Karena kita ngomong masalah hangman, kita ngomong masalah yang namanya selama ini dia berpikir bahwa oke, gue bisa move on dari lo, tapi ternyata tidak semudah itu. Nah ini loh, ya. Dan di sini aku melihat ada beberapa hal yang membuat hubungan ini putus. Yang pertama, di sini aku juga lihat ada hangman loh, pola pikir yang berbeda, ya. Karena terlalu pola pikir yang berbeda, menganggap bahwa salah satunya ini terlalu vokal. Nah ini loh, ya, terlalu kontrol,
ya, terlalu vokal, terlalu kontrol, terlalu banyak emosionalnya. Nah ini, ya. Sebenarnya kalau aku bilang dia masih sayang ya teman-teman, karena gini, di sini aku melihat ya, setelah dia mencoba untuk berpikir di sini dengan hadirnya di Emperor ada apa ya namanya, Ten of Swords, dia berusaha untuk move on dari kamu, berusaha untuk menggunakan his logical ya, atau siapalah di sini ya, untuk menggunakan pola pikirnya. Di sini aku melihat ada sesuatu hal yang kayak dia baru sadar ternyata perasaan itu kayak gini ya. Makanya di sini aku melihat dia mencoba untuk apa? Nah ini loh, bisa saja dia akan mencoba untuk hadir kembali ke kamu. Kalau ini putus loh ya. Dia mencoba kayak hubungi kamu lagi lewat komunikasi, lewat telepon, terutama di sini kalau aku lihat. Nah ini loh, dia berharap dengan kehadirannya dia berharap ya dengan kehadirannya nanti kamu itu bisa welcome gitu loh. Kamu tuh bisa welcome karena di sini aku lihat ada Page of Wands. Ya, jika ini hubungannya putus, tapi kalau hubungan ini retak, aku bilang bahwa ini adalah fase jeda di mana dia itu kayak ingin menjernihkan pikiran dulu, ya. Bisa saja dia itu kayak bener-bener lost kontak dengan kamu, karena aku lihat ada di Emperor. Dia ini bener-bener lost kontak dengan kamu di sini. Kenapa? Karena dia itu ingin menjernihkan pikirannya. Karena sebelumnya dia ini kayak penuh dengan marah, emosi ke kamu. Nah, setelah ini aku lihat ada enaknya. Di sini aku lihat kayak dia udah mulai membaik pikirannya. Dia akan hubungi kamu kembali gitu loh. Paham ya teman-teman? Dia akan hubungi kamu karena kemungkinan di sini dia sebetulnya ingin berkomunikasi sama kamu. Nah, ini. Dia sebetulnya ingin berkomunikasi dengan kamu ini. Nah, ya kan? Di sini sebetulnya gini, mungkin ada fase dimana entah itu mau yang udah putus atau yang masa jeda ya. Kalau aku lihat di sini, bisa saja dia itu kayak bener-bener menghilang dari kamu, entah itu untuk beberapa hari, 1 hari, 2 hari, atau berapa lama ya. Tapi di sini aku lihat dengan hadirnya Hermit ini sendiri itu seperti aku bilang, setelah dia itu kayak tahu apa yang harus dia lakukan, setelah dia itu kayak mendapatkan pencerahan. Di sini aku lihat kayak ada situasi dia itu kayak mengaca pada diri sendiri sih sebetulnya, bahwa dia merasa bahwa oke, ini kayaknya bukan hanya dia yang salah, mungkin selama ini aku juga yang salah. Nah kayak gitu ya. Akhirnya di sini aku lihat dia itu kayak berusaha untuk kontak kamu lagi di sini. Oke, jadi itu ya buat teman-teman semua untuk Aquarius. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.